Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Cahyani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 2101105016. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana penggunaan software Algebraitor. Nah, sebelum masuk ke penggunaannya, kita akan membahas sedikit tentang identitas dan perkembangan Algebraitor, lalu kekurangan dan kelebihan, serta menjelaskan tentang kegunaan menu bar dan toolbar yang ada di software Algebraitor ini. Oke, pertama kita akan membahas tentang identitas dan perkembangan Algebraitor. Algebraitor atau yang disebut juga dengan softmath adalah sistem aljabar komputer atau CIS yang dikembangkan pada tahun 1900-an oleh Neven Zorkovic dari Softmath San Antonio, Texas. Algebraitor adalah CIS yang khusus diarahkan pada pendidikan aljabar. Selain hasil perhitungan, software ini juga menunjukkan langkah demi langkah penjelasan sensitif, proses, solusi, dan konteks. Nah, software Algebraitor adalah salah satu program perangkat lunak yang paling kuat untuk pendidikan matematika yang pernah dikembangkan. Software Algebraitor dapat menunjukkan setiap langkah untuk setiap jawaban, melayani sebagai tutor otomatis untuk siswa yang sedang belajar aljabar di setiap tingkatan. Software ini mencakup masalah dari pra-aljabar ke college aljabar, trigonometri, dan statistik. Dengan menggunakan software ini, kita tidak tergantung pada buku matematika tertentu, karena software ini mampu memecahkan setiap soal matematika yang datang kepada siswa. Hal pertama yang menarik perhatian siswa ketika menggunakan software Algebraitor adalah tampilan yang sederhana dan jelas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari software Algebraitor. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Yang kedua, menghitung dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, melakukan pekerjaan berulang kali. Yang keempat, menampilkan bentuk grafik, bagan, gambar yang dipadu dengan data numerik atau dengan proses logika dan sebagainya. Yang kelima, menampilkan kembali data informasi yang telah direkam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pendidik. Lalu, untuk kelemahannya yaitu yang pertama, software ini tidak bisa digunakan untuk soal inverse. Yang kedua, software ini membantu siswa menyelesaikan soal-soal aljabar dengan disertai langkah-langkah penyelesaiannya secara lengkap dan jelas. Namun, hal ini menyebabkan siswa menjadi malas untuk mencoba dan hanya mengandalkan software Algebraitor ini. Jadi, itulah tentang identitas dan perkembangan Algebraitor yang saya jelaskan tadi, dan sedikit kelebihan dan kekurangan dari software Algebraitor ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari menu bar dan toolbar, lalu kita akan langsung ke contoh soal. Yang pertama, di sini kita ada new, yaitu lembar kerja. Jadi kita klik. Jika kita ingin menyelesaikan contoh soal-soal yang diberikan, kita pertama klik new. Lalu selanjutnya ada open, save, dan print. Seperti software yang lain, kegunaan open ini untuk membuka dokumen, save untuk menyimpan, dan yang ini untuk mengeprint. Selanjutnya yaitu solve step. Solve step di sini berguna untuk memperlihatkan atau memunculkan jawaban dari problem yang ada secara satu persatu atau step per step. Lalu sebelahnya ada solve all.
Shuffle ini berfungsi untuk menampilkan jawaban secara cepat tanpa harus mengklik solve step satu persatu. Cukup klik sekali solve all, ini akan langsung secara tepat memunculkan hasil dari problem secara menyeluruh. Selanjutnya itu check solution. Di sini check solution untuk mengecek jawaban kalian atau dari Algebraic. Lalu untuk grab all yaitu berfungsi untuk memunculkan hasil grafik dari suatu problem. Selanjutnya explain. Explain ini untuk menjelaskan secara rinci dari jawaban yang telah diberikan oleh Algebraic. Visibility berfungsi untuk mengatur tingkat jawaban yang ingin kita inginkan. Jadi kalau kita klik ya teman-teman, di sini ada beberapa pilihan, ada non, low, medium, high, and all. Di sini jika kalian pilih non, maka yang akan ditampilkan itu hanya jawabannya saja. Kalau low itu caranya sedikit, kalau medium caranya standar, nggak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Lalu kalau high itu banyak, dan jika kalian milih all, itu setiap detail-detailnya akan muncul di lembar kerja ini. Lalu selanjutnya itu ada check your work, itu untuk mengecek kerjaan kalian. Sedangkan wizard, dan di sini wizard itu untuk memilih problem yang kita inginkan. Jika kita klik, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada line, parabola, circle, ellipse, function, pre-algebra, geometri, trigonometri, polynomials, dan graphing. Oke, lalu selanjutnya di sini ada undo, redo, cut, copy, dan paste. Ini sudah ada ya teman-teman di beberapa software lainnya seperti Word dan lain-lainnya. Lalu di sini ada mixed number, yaitu bilangan campuran. Jika kalian punya soal yang berhubungan dengan bilangan campuran, kalian bisa langsung mengklik mixed number. Lalu ini untuk bilangan pecahan biasa. Lalu selanjutnya ini ada new power atau bilangan berpangkat. Di sini ada akar pangkat, lalu ada bilangan mutlak, nilai mutlak. Ini untuk matriks, determinan, terus ini dalam kurung, ada bagi, kurang dari, lebih dari, dan ini untuk log atau trigonometri. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ada di menu bar ini. Oke, sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang file, edit, new solution, transformation, dan hal. Sebenarnya di sini sama saja ya teman-teman kegunaannya seperti yang ada di layar. Oke, kita lihat untuk file. Di sini ada new worksheet sama seperti lembar kerja yang awal itu. Lalu open, save, print. Lalu jika diedit ada undo, redo, cut, copy, dan paste. Untuk view ini standard toolbar, editor toolbar, advanced toolbar. Untuk solution sudah dijelaskan tadi. Di sini ada solve step, solve all, grab all, check solution, expand, check your work. Lalu untuk transformation di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Oke, pertama, selanjutnya kita lanjut ke penggunaannya. Bagaimana? Untuk pertama-tama kita akan menggunakan contoh soal, yaitu dari yang mudah, bilangan berpangkat. Misal 2 pangkat 4, kalian ketik 2, lalu jika ingin pangkat,
kalian bisa klik ini angka 4, lalu kalian klik panah kanan pada keyboard ini, lalu klik tambah 5/2. Jangan lupa klik ini. (5/2). Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa menggunakan soft all atau solve step. Kita gunakan dua-duanya bisa. Jadi jika solve step akan seperti ini, tapi jika solve all, kalian akan bisa langsung menemukan hasilnya, yaitu hasil dari 2/4 ditambah 5/2 yaitu 41. Begitu juga cara penggunaannya pada akar pangkat, nilai mutlak, lalu matriks, determinan, dan lainnya. Nah, untuk wizard, kita bisa di halaman kerja lain, yaitu kita klik new lagi. Nah, sini kita bisa menggunakan wizard. Nih, kita akan bahas tentang titik koordinat. Kita klik lain, kita punya contoh soal, yaitu tentukan koordinat suatu titik yang berada di antara titik 5,6 dan 2,4. Itu yang pertama, kita klik wizard, lalu kita klik line, next. Lalu karena tadi kita membicarakan tentang titik yang berada di antara dua titik, maka kita cari ini, midpoint of a line joining two point. Next, di sini kita tulis X1-nya tadi yaitu 5, X2-nya 2, Y1-nya 6, Y2-nya 4. Nah, di sini kita bisa langsung pakai solve all ya teman-teman, atau solve step. Nah, jika problem yang diselesaikan memiliki grafik, maka grafiknya akan timbul sendiri. Jadi titik koordinatnya itu ada di 7/2,5. Jika dibikin grafik akan seperti ini teman-teman. Oke, itu untuk penggunaan wizard pada line. Kalian bisa mencoba di yang lain seperti parabola, circle, ellipse, function, ray algebra, geometri and trigonometry, polynomials, dan grafik. Sekian penjelasan tentang algebrator dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.